Ya, ketemu lagi di episode 30 sekian nih. Udah banyak ya. Kalau nggak salah ini 35 apa 36 apa 37. Pokoknya nanti gue kasih title-nya buat spesial buat temen gue ini. Jadi gue sekarang ngobrol sama orang yang masih di kantor, rela-relain, baru beres persiapan keberangkatannya LPDP. Nah, tentang LPDP juga gue mau bilang orang ini gila. Kenapa gue bilang gila? Karena kayaknya baru tahun lalu gue satu grup sama dia ngobrol doang. Beasiswa kayak apa, terus IELTS kayak apa, interview kayak apa, EJ kayak apa. Tiba-tiba berprogres, dapet dia, dan juga udah dapat LOA-nya dari kampus impiannya. Gue langsung sambut dulu orangnya. Halo Pat, Halo Rit, sehat Rit. Alhamdulillah sehat ya. Pertama, makasih banget ya sekali lagi ya. Lo Yuk. masih di kantor, nemenin gua ngobrol nih habis sekali lagi tadi PK Aman, MPD. Boleh dong aman Rit. spill di depan ke kampus mana nih? Oke, Alhamdulillah aku bilangnya kami ya, karena nggak cuma Betul. aku ya. Nah, Aku ini sama yang istri penting. keterima di eh, Melbourne University, di University of Melbourne. Aku di jurusan manajemen, istri di jurusan accounting. Cakep, udah saling melengkapi lah. Itu keluarga aman. Ada yang satu ngurusin keuangan, ada yang satu manajer. Udah beres itu udah. Itu salah satu Oke, tujuannya. oke, Pat. Pat, lu punya 1 menit buat ceritain ke viewers gue. Siapa Patria? Oke, Oke, oke. Silakan, Pat. oke. Assalamualaikum, selamat malam Farid dan viewersnya. Terima kasih banyak di kesempatannya Rit. Walaupun saya masih bingung kenapa saya diundang di sini. Perkenalkan nama saya Patria Widya Rahmanda, biasa dipanggil Patria. Saya adalah bapak satu orang anak yang kebetulan kerjanya satu instansi sama kayak Farid tuh di DJP, Kementerian Keuangan. Tepatnya saya bekerja sekarang di Kota Prabu Buleh, Sumatera Selatan. Kebetulan juga saya ini di 3 d 4 nya sama kayak Farid. Cuman memang di 3 d 4 dulu nggak terlalu banyak interaksi ya, Rit. Di kampus dulu juga nggak terlalu banyak juga. Nah, baru di sekitar setahun 2 tahun ini, alhamdulillah ketika saya berkesempatan untuk berkecimpung di food, itu lebih banyak tuh interaksinya, ngobrol-ngobrolnya lebih banyak dan sharing positive things-nya jadi lebih banyak gitu. Jadi makasih banget Farid dan teman-teman food. Oke, itu aja, Rit. Terima kasih. Siap, Pat. Thank you ya. Ngobrolin interaksi, ya karena di kampus dulu kita agak aneh juga ya. Kampus judulnya di Tangerang Selatan, kuliahnya di Jakarta Selatan. Cipunawarman. Terus juga lu akuntansi, gue Ya, apa namanya akuntansi apa namanya yang tambahan lah kira-kira gitu ya ya. Karena khusus gue ngambil khusus ya. akuntansi khusus, gue khusus Ya, di gitu. tempat khusus ya. Kok gue tambahan bilang ya khusus gitu. Iya, di Kira-kira tempat gitu. Tapi khusus gitu benar kan. karena lu D3-nya akuntansi makanya nyambung, gue D3-nya pajak ke akuntansi makanya khusus Ya, kira-kira gitu. Oke, Fat. Ini viewers gue udah banyak dapat spillnya dari lo seorang pegawai DJP Kemenkeu, backgroundnya akuntansi ya, dan nanti akan lanjut ke masternya juga manajemen istri akuntansi, ya kan? ya. Nah, pastinya pada saat belajar manajemen sama akuntansi kan terkait dengan organisasi, ya, dan di organisasi Hmm, ada leadershipnya pastinya kan. Nah, gue penasaran nih, kalau seorang Patria cerita leadership atau oke, manajemen, kira-kira arahnya kemana nih? Oke? Sip. Pat, begitu lo lihat timernya 2 menit, artinya lo mulai cerita. Oke? oke. Oke. Speed lead ala Patria. Oke, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Farid. Jadi gini, saya percaya kalau dalam kehidupan kita itu kita nggak selalu dapat kemewahan nih. Kemewahan untuk ketemu, milih orang yang seperti apa yang kita temui, leader seperti apa yang kita dapatkan. Bisa nggak cocok, bisa cocok. Ketika nggak cocok itu udah banyak tuh ceritanya tuh, challenge-nya udah beda tuh. Tapi ketika cocok, itu jangan salah teman-teman. Itu ada jebakannya. Jadi gini, beberapa waktu yang lalu, kepala kantor saya itu bilang gini ke khalayak umum. Saya nggak pengen ya di kantor ini ada pelaksana yang jadi anak kesayangan. Maksudnya adalah jangan sampai si pelaksana itu ngerjain hal itu aja dia nggak berprogres dan nggak berkembang. Itulah yang namanya jebakan sangkar buruk. Jadi ketika kita terlalu sayang sama orang, terlalu nyaman sampai kita lupa untuk buat berprogres, untuk maju, untuk melangkah. Saya sih jujur, saya dapat privilege nih. Saya beruntung banget sampai dari dulu sampai sekarang saya berprogres tuh saya ketemu dengan orang-orang yang sharingnya bagus, yang leadershipnya bagus-bagus, yang selalu dorong saya untuk belajar Pak, belajar lagi Pak, sekolah lagi Pak, berprogres jangan di sini terus. Yang saya pengen share di sini adalah yuk kita refresh kembali, yuk kita sedikit usik kenyamanan-kenyamanan kita nih. Jangan sampai kita baik itu sedang lead orang atau lead orang, kita tuh terjebak di sangkar burung itu tadi sehingga kita lupa untuk berprogres. Karena gini.
kata orang-orang itu kan gini tuh. Ketika kita ngelit seseorang, jangan sampai kita lupa salah satu sumber kebahagiaan terbesar kita sebagai seorang leader, yaitu adalah ketika kita berhasil buka jalan, babat alas kalau bahasa Jawanya itu, untuk menciptakan leader baru yang lebih mantap, lebih hebat, dan lebih jago daripada kita. Itulah salah satu kebahagiaan terbesar seorang leader itu. Jadi jangan sampai ya teman-teman terjebak di jebakan sangkar burung tadi. Demikian, Farid. Hadis, emang ini yang gue harus kasih tahu ke viewers gue, Satria ini adalah seorang storyteller. Ini yang gue kenal sejak di VOTS, khususnya di scholarship bootcamp kita, di mana ada sesi pitching 2 menit, dan gue selalu suka dengan openingnya, bahkan gue nikmatin sampai akhirnya. Mungkin lu juga semua dengar ya, dari awal aja udah disebut dengan jebakan sangkar burung. Itu udah menarik banget, apaan nih maksudnya gitu kan, apa hubungannya sama leadership. Intinya ternyata seorang leader begitu punya anggota atau teammates yang kira-kira punya skill bagus gitu ya. Jangan dibiarkan dia terus-terusan kita apa utilize, bisa dibilang kayak gitu ya, Hmm. kita apa ajak kerjasama dan segala macam, tapi lupa untuk mengembangkan dia untuk belajar lagi gitu ya. Jadi memang leader, benar kata lu di ending tadi, harus bisa create leader baru, atau bahasa Jawanya tadi babat alas ya, siapin Iya, medannya, iya, siapin fieldnya biar dia berkembang. Kira-kira gitu ya Pak ya. iya. Betul, Farid. Oke, Pat, gue masuk ke 2 menit gue ya. Ya. Nah, kalau dari gue sih gampang. Figur pemimpin favorit lo so far siapa dan kenapa? Oke, ini mungkin nggak semua ya, Rit ya. Tapi aku bisa salah satu figur favoritku yang eh, aku pengen banget bisa kayak gitu adalah Pak Ignatius Jonan ketika dia berada di PT KAI, Rit. Karena dia benar-benar membabat alas tadi tuh, babat alas suatu kenyamanan-kenyamanan yang selama ini ada di KAI, dan dampaknya itu meskipun dia udah nggak di situ masih berkembang tetap bagus. Bayangin lah, KAI zaman kita dulu di tiga rit, ya kan, kita naik kereta kalau mau pulang kampung dan sebagainya itu kan. Sampai sekarang itu udah berubahnya kayak apa, enaknya kayak apa, kenyamanannya itu, dan itu bagus banget karena terbukti berhasil, dan keberhasilan itu nggak cuman ketika dia menjabat, sampai sekarang pun masih ada. Karena kan udah kayak tanda kutip ya, Rit, ya, ganti pimpinan, ganti kebijakan gitu kan. Tapi karena dia berhasil mengubah sesuatu itu, akhirnya berhasil sampai sekarang dipertahankan. Itu, Rit. Oke, gue dapet nih. Masih ada waktu ya. Pat, di posisinya Pak Jonan atau leader lain yang mengeluarkan unpopular decision atau keputusan yang tidak populer, itu ada risikonya, ada konsekuensinya. Nah, gue mau nanya sama lo. Menurut lo, cara ngebuat kebijakan yang pas tuh kayak gimana sih? Karena tadi sekali lagi, nggak semua orang suka. Ya nggak? Orang suka naik di atas kereta, kena angin, enak, gratis gitu ya. Tiket bisa diakalin ya kan. Tapi harus semuanya tertib di dalam, bahkan nggak boleh makan minum kan. Ya nggak? Sekali lagi, gimana cara buat kebijakan yang pas ala Patria? Oke, kalau menurut saya ya, Rit, ya, yang pertama kita harus analisis dulu deh. Analisis dulu sebenarnya kondisi sekarang itu kayak gimana sih? Apa plus minusnya kondisi sekarang? Terus kita ketika mau berkembang, kita harus punya benchmark, Rit. Kita mau menuju ke arah yang mana? Nah, ketika kita udah bandingin kondisi yang sekarang dengan benchmark yang kita mau, nah itu kita bisa ciptakan analisis-analisis kegiatan atau tindakan apa yang bisa mengubah ini ke benchmark yang kita mau. Walaupun itu nggak populer, walaupun itu mengusik kenyamanan banyak orang, tapi ketika itu didasarkan pada perspektif-perspektif yang mencukupi, analisis data yang cukup, dan tujuan yang ingin dicapai, serta kesungguhan orang itu benar-benar mau mengubah, nggak cuma karena ada kepentingan tertentu, maka dari situ nanti kita bisa menciptakan kebijakan yang tepat, dan itu bisa berjalan terus long lasting sampai sekarang. Oke. Jadi lo mau bilang kira-kira tiga, tiga poin nih dari gimana sih policy making di pikirannya Patria gitu ya. Satu, cek situasinya dulu. Cek datanya, cek historinya, ya kan. Cek apa yang diperluin sama yang akan terdampak sama polisinya, ya masyarakat, ya mungkin internal tim ya, atau yang lainnya. Intinya stakeholder gitu ya. Sekali lagi, cek situasi, cek medan gitu ya, Pat ya. Jadi jangan main babat alas ya, cek dulu kan Ya, hutannya kan. Ya ya, apa ya, nih, jangan-jangan banyak harimaunya kan. Jangan banyak airnya ya kan. ya. Satu. Terus yang kedua benchmark ya kan. Gue mau babat kayak apa nih? Ya kan? Mau dibentuk apa nih babatnya? Jadi kebun, jadi ladang gitu kan, atau malah jadi Wah, rawa kan, siapa yang tahu ya. Makanya lihat hutan sebelah, lihat yang udah ada gitu ya. Apa yang bagus, apa yang kira-kira bisa diimprove gitu ya.
Mungkin nggak cuma level lokal, di level nasional, bahkan level global, ya kan? Karena benchmark bisa dari siapa aja. Gitu kan. Terus yang terakhir perhatiin dampak ya Pat ya. Karena kan pada akhirnya policy itu kan nggak kayak sehari 2 hari, ya nggak? Iya, Mungkin kita pada situ yang melakukannya, yang membuatnya, tapi pada saat misalnya kita pindah, kayak tadi relate sama cerita Pak Jonan tadi kan, dianya nggak di situ, tapi tetap sampai sekarang kita bisa nikmatin, ya nggak? Apa namanya, kenyamanan, terus semua improvisasi yang dilakukan sama PT KAI, gitu kan. Dan gue yakin sih, lo menurut gue orang yang pas, karena gue kenal lo gitu ya, untuk ngebuat kebijakan yang kira-kira berdampak baik gitu ya. Bukan populer, tapi berdampak baik. Karena populer nggak populer itu urusannya nggak di kita ya kan. Itu yang orang yang lihat. Tapi sekali lagi yang berdampak baik, yang kira-kira manfaat dalam jangka untuk jangka panjang, itu yang paling lebih penting. Oke, baik. Pak. Terima. Nah, Pat, apa namanya? Gue lihat masih ada waktu banget, ya kan, di akhir ini gitu kan. Ini kita udah masuk ke tahap akhir ya. Tadi cerita udah, ya, sosok Patria yang tumbuh terus untuk apa, sekolah lagi S2, ya kan. Dimana situasinya nggak gampang. Jadi gue mau cerita sedikit ke lo. Mungkin Patria nggak cerita, tapi gue yang cerita. Dia barusan pindah dari comfort zone, mungkin kita bisa bilang Jakarta, pindah ke Palembang di saat-saat dia mau sekolah, ya kan. Itu nggak gampang. Pertama ngurusin beasiswanya, ngurusin keluarganya, terus pindahan apa, urusan kerjaannya juga, apalagi di tempat baru ya, adaptasi dan yang lain. Tapi di sini gue mau bilang lu, gue nggak tahu ini bahasa yang pas apa enggak, tapi gue saat ini gue mau bilang lu adaptor. Adaptor bener ya kan, tugasnya untuk Iya, mengadaptasi kan, ya nggak sih? iya, Lu tuh seorang, gue mau bilang lu good adaptor. Kenapa? Dulu lu nggak tahu non profit gue kayak apa isinya, tapi lu bisa beradaptasi dengan baik dengan segala role, ya kan? Dan tadi case yang tiga tadi, apa, lu mau sekolah dan dapat mutasi dan yang lain. Nah, di akhir ini gue mau cerita gue mau tanya sama lu Pak. Mungkin ini jadi konklusi juga gitu ya. Gimana Pak cara jadi seorang good adapter? Jadi maksudnya lu siap dengan segala situasi baru, dan lu total untuk menjalaninya. Silakan. oke. Jadi ini mungkin aku jawab secara umum aja Rip, ya. Ketika kita eh, good adapter ataupun kita pengen mencapai suatu goal, Rip. Menurutku itu ya, kita harus melakukan 3 hal, Rip. 3 hal ini. Yang pertama itu eh, jangan malu untuk kenalan. Kenalan dengan apapun. Misalnya kita di situasi baru, jangan langsung kita defensif, kita menolak. Kita kenal dulu ini situasinya seperti apa sih. Kita cermati dulu ini positif negatifnya apa. Termasuk ketika kita mau mencapai sesuatu, sesuatu itu seperti apa. Kita harus kenali dulu kayak gimana. Yang kedua, langkah yang kedua itu adalah ciptakan keberuntungan. Jadi maksudnya gini, ketika kita udah kenalan, kita harus menciptakan hal-hal keberuntungan yang bisa jadi support kita untuk adaptif ataupun support kita untuk mencapai hal yang kita mau. Caranya gimana sih? Ini kayak caranya itu gampang. Caranya itu adalah kayak yang sering orang-orang bilang di podcast-podcast itu, Rit. Keberuntungan adalah ketika kesiapan bertemu dengan kemampuan. Jadi siap-siap aja, siap-siap aja, selalu tingkatkan kapabilitas kita, selalu tingkatkan kemampuan kita. Karena ketika itu kita udah siap, ketika ada kesempatan, nah itulah keberuntungan. Yang ketiga, ketika ketika udah kenalan, kita udah ciptakan keberuntungan, jangan lupa untuk aksi. Kerjakan, kerjakan, kerjakan apapun yang kamu bisa. Kerjakan apapun yang challenge yang harus kamu hadapi. Kerjakan apapun usaha yang ingin kamu capai untuk mencapai goal tersebut. Nah, bagi saya, 3 itulah kuncinya. Oke, thank you, Pat. Ini daging sih, jadi 3 poin dari lo ya. Gimana cara jadi good adapter? Satu, kalau nggak salah tadi gue dengar kayak selalu bertanya, selalu pengen tahu gitu ya. Jangan sungkan untuk masuk ke hal yang baru gitu ya. Yang kedua, nggak bisa kita lakuin sendiri apapun itu. Harus ada support, ya kan? Harus ada support, harus ada teman, harus ada korektor juga, ya kan, Ya, evaluator, ya kan. Kenapa? Karena kita kan pengen survive dengan baik ya di situasi baru itu. Makanya penting siapa yang bisa ngelihat atau ngebantu kita, kira-kira kayak gitu. Terus yang terakhir, lu bilang, kalau udah tahu ilmunya, udah dapat supportnya, apa yang dilakuin? Ya action dong, ya nggak? ya, Karena percuma, knowledge-nya udah ada, nggak dilakuin apa-apa, ya itu nihil namanya kan, ya nggak sih, iya. Bang? Ya mubazir gitu kan, bahasa Ngapain simpelnya itu? kan. Ngapain gitu kan? Ya udah, oke. Kalau gitu, Pat, makasih banyak buat waktunya. Ya, gue appreciate Siap, banget. Gue siap. doain lu sama istri, anak juga ya, aman-aman persiapan sekolah Amin, ke Rit. AUSI. Ya. Gitu ya. Lo juga, Tahun ini Rit, ya? semoga kuliahnya lancar. Iya, tahun ini Thank you. bulan Juli nanti. Tahun ini. Oke ya. Makasih banyak ya, Pat ya. Ya, thank you, Oke. Rit.
Siap. Sekian dulu viewers gue di episode spesial kali ini. Sampai ketemu di selanjutnya. See you guys. Oke.